berhasil? Ada yang berhasil uh, ini enggak? Install enggak PLS-nya? Gimana? Tuh, kok gak jawab? Berapa orang yang berhasil install? Halo? Cek? NASA berhasil, Nabila berhasil install nggak? Berhasil nginstal PLS-nya nggak? Cek. Nggak ada yang berhasil itu, berhasil install. Halo? Titania? Cek. Halo, suara Pak Yitno terdengar? Iya Pak, dengar. Oke. Nabila sudah install PLS di laptop? Belum? Belum Pak. Siapa yang berhasil install di kelasnya? Saya masih di kampus soalnya Pak. Belum Pak. Laptopnya di rumah. Oh. Jody sudah berhasil install nggak? Siapa yang berhasil? Belum, Mbak. Minggu depan kita ujian datang ke kampus ya, UAS-nya ya. Ujiannya satu persatu nanti di ruang kelas. Bisa? Kita pastikan minggu depan kalian harus sudah terinstall PLS, terus kemudian nanti kita UAS-nya ujian satu persatu. Saya pengen melihat kalian bisa nggak menginput itu. Ya, oke. Jadi saya akan menerangkan secara detail bagaimana proses analisa partial square. Berarti kalau dulu kita sudah mempelajari SPSS gitu ya, dari SPSS, saya pastikan saudara sekalian sudah membaca gitu ya, sudah membaca apa yang diperintahkan oleh Pak Yitno. Jadi memang di akhir-akhir perkuliahan kita lebih sulit dibandingkan pertama, dan saya harap kalian bisa karena sudah aturannya itu ya. Sudah aturannya di perkuliahan Pak Yitno harus bisa menyelesaikan tugas. Kalau tidak berarti pilihannya retouch, ujian ulang atau mengulang di semester yang akan datang. Ya, nanti mohon diperhatikan itu aturannya yang harus dipenuhi. Memang
keputusan di akselerasi teknologi itu menjadi mata kuliah favorit karena nanti akan kita jual juga di luar kampus. Jadi target di dalam mahasiswa yang dalam minimal harus bisa menguasai digital marketing, terus kemudian analisa big data. Nah, minggu depan akan kita atur bagaimana jadwal. Saya akan menguji penggunaan PLS ini dan penggunaan cara membaca SPSS ya. Jadi itu menjadi aturan utama. Pilihannya kalau tidak lulus berarti retake, mengulang, atau mengulang ujiannya atau mengulang di semester yang akan datang. Oke, mohon diperhatikan. Jadi di dalam pengolahan big data jika ada angket, ini adalah angket itu menjadi bagian sumber utama dari analisa big data, karena angket itu menjadi dokumen atau menjadi istilahnya apa ya, kalau di dalam sebuah riset, angket itu menjadi produk primer gitu ya, menjadi produk utama. Salah satunya data primer dan data sekunder. Itu aturannya ada data primer dan data sekunder. Nah, di dalam data primer kita akan mencoba menyampaikan bahwa data-data primer itu bisa diambil selain dari data-data keuangan, kemudian data-data hasil produksi, data-data perusahaan juga diambil dari data ini ya, data istilahnya data angket. Nah, angket seperti ini, lembar kuesioner seperti ini, itu dipakai ketika kita mau meneliti apakah hasil digital marketing atau hasil pemaparan atau beberapa digital marketing yang dikembangkan oleh mahasiswa itu bisa nggak diterima oleh konsumen. Nah, salah satunya adalah seperti ini. Ini adalah angket. Angket itu kuis yang disebarkan kebetulan ini kalau penyebarannya mungkin dengan teknik yang namanya accidental sampling, adalah orang yang diberikan angket ini kemudian dia bisa menjawab. Salah satunya adalah ini contoh angketnya. Seperti sama dengan yang minggu kemarin kita menggunakan SPSS, cara inputannya juga sama, bahwa ketika seseorang mencentang pada centangan SS itu bernilai 5, kemudian pada S itu bernilai, itu berarti artinya ada angka-angkanya ya. Kayak begini ya, angka-angka di sini ya. Nah, seandainya seseorang nyentang seperti ini gitu ya, menyentang begini, terus kemudian menyentang begini, berarti ini artinya S. Berarti ini 1, nilainya 2, di sini berarti 2, kemudian di sini 5. Ya, berarti berapa totalnya? 5 berarti 10. Ini di pertanyaan ini, di pertanyaan pada X1 itu ada 10 nilai gitu ya. Pada seperti ini. Jadi ini semuanya menggambarkan dari angka yang harus dijawab gitu ya. Yang harus dijawab oleh responden atau konsumen. Seandainya dia nyentang begini, kemudian nyentang di sini, maka ini nilainya 6. Dia nyentang lagi di sini, maka nilainya 11. Dia nyentang lagi di sini, berarti nilainya 16. Berarti pada X2 nilainya 16. Ya. Seperti itu. Nah, seandainya dalam kasus ini kita itu menyebarkan angket kepada sekitar, jadi saya sudah membawa data lagi gitu ya, di yang tadi Excelnya sudah saya kirim ke kalian untuk dibaca, terus kemudian dari bacaan itu ini ya, jadi dari bacaan itu terus kemudian kita mentabulasi. Nah, ini namanya tabulasi. Kayak yang minggu kemarin kita mentabulasi data, kemudian masuk ke dalam SPSS, kita mencoba lagi mentabulasi data, masuk ke dalam PLS gitu ya. Nah, ini adalah data ya. Ini adalah data. Ini ada X1, X2, X3. Jadi X1, X2, X3, X4, X5 sampai dengan Y1. Y1.1, Y1.1 ini adalah Y1 pada pertanyaan pertama. Yang dimana sih yang disebut Y1.1 adalah ini ya. Y1.1 adalah pertanyaan pertama pada variabel Y. Y1.2 adalah pertanyaan kedua pada variabel Y1. Y2.1 adalah pertanyaan pertama pada variabel Y2. Y2.2
adalah pertanyaan kedua pada variabel Y2. Bagaimana dengan X3.3? X3.3 adalah pertanyaan ketiga, berarti X3.3 atau X33 itu artinya pertanyaan ketiga pada X3. Nah, berarti kalau ditabulasi seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan pertanyaan X3 pada X3. Dengan jumlah berapa responden yang menjawab nih? Kita lihat di sini. Berarti ini kalau ini 1, berarti ini respondennya 34. Ini ada 34 orang yang sudah menjawab pertanyaan. Nah, ini namanya tabulasi data. Dari tabulasi data ini akan kita ubah masuk ke dalam software PLS. Jadi kalau kita ambil contoh seperti ini ya. Jadi yang ini tadi Pak Yitno ternyata nyentang di sini atau nyentang di sini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti contoh ini berarti centangannya ini 20 nilainya 5, 5, 5, 5 gitu. Kita lihat contoh pada penanya pertama. Berarti ini dianggap ini orang pertama ya. Dia berarti jawabnya X1.15, X1.15 berarti di sini. Ya. Terus kemudian X1.23 berarti dia letaknya di sini. Kemudian X1.4 dia jawab X1.3 dia jawab 5, X1.3 dia jawab 5, X1.3 dia jawab 5 di sini. Kemudian X1.4 dia jawab 5. Berarti dia contohnya seperti ini. Nah, pada baris pertama dia itu jawabnya seperti ini ya. Terus kemudian X2.1 apa nilainya? X2.1 berarti dia jawab 5. X2.1 dia jawab 5. Kemudian X2.2 contohnya X2.2 ini saya mempelajari dari sini ya, dari orang pertama yang memberikan jawaban. X2.2 dia jawab apa? Jawab 5. X2.2 dia jawab 5. Ya. Kemudian X2.3 dia jawab apa? X2.3 1. Berarti dia di sini. Dia di sini. X2.3 dia jawab 1 berarti di sini. X2.4 dia jawab apa? X2.4 ini jadi dia jawab 5. Oke, ya. Ini coba saya besarkan biar kalian tahu. Ini ada X3.1. Kita cek ya. X3.1 dia jawab 3. X3.1 berarti dia jawab 3 di sini. X3.2 dia jawab apa? 5. Jawab 5 berarti ada di sini. X3.3 dia jawab apa? 5. Berarti dia nyentang di sini. X3.4 dia jawab apa? X3.4 dia jawab 5. Oke, di sini. Kemudian Y1.1 dia jawab apa? Kita cek Y1.1 dia jawab 3. Maka dia jawabannya di sini. Y1.2 dia jawab apa? 3. Berarti dia jawabnya di sini. Y2.1 kita cek. Y2.1 dia jawab apa? Y2.1 dia jawab 5. Y2.2 dia jawab 5. Nah, ini berarti jawaban orang pertama itu kayak begini centangannya. Ya, centangannya kayak begini, dan kemudian ditabulasi, contohnya seperti ini. Berarti angket yang ini disebar untuk ke berapa? Disebar ke 34 orang, dan total jawabannya seperti ini kalau ditabulasi. Oke ya. Jadi ini jawaban orang ini ya. Excel ini jawaban orang. Jawaban orang atas dasar kuis yang kita sebar. Atas dasar kuis yang kita sebar. Bagaimana Pak ini kalau kita mencari pengaruh? Jadi kan kita tadi seperti ini ya. Jadi kalau menjadi kuis, kita itu akan menganalisa. Ini namanya kerangka konseptual. Biasanya kita tidak bisa masuk ke aplikasi tanpa mengetahui bagaimana gambarannya seperti ini ya. Kita tidak akan bisa membuat keputusan. Keputusannya kan di sini ya. Apakah adakah pengaruh? Ini mungkin ini berarti judulnya pasti ada. Sorry. Jadi ini itu namanya hipotesis penelitian. Hipotesis itu adalah dugaan ya. Dugaan sementara.
dugaan sementara. Jadi menduga sementara yang kemudian diuji. Lah ujinya menggunakan apa? Kemarin kita menggunakan SPSS, sekarang kita menggunakan PLS. Berarti H1 hipotesis alternatifnya adalah apa? Dugaan ada pengaruh ya. Kemudian ini dugaan ada pengaruh. Masih menduga. Soal nanti terbukti atau tidak kita nunggu analisanya gitu ya. Ada pengaruh. Ada pengaruh. Berarti kita memiliki hipotesis ada 4. Dari mana menunjukkan hipotesis ini, tanda anak panah ini ya? Berarti ada dugaan X1 itu mempengaruhi Y1. Ada dugaan bahwa X2 itu mempengaruhi Y1. Ada dugaan X3 itu mempengaruhi Y1. Ada dugaan Y1 itu mempengaruhi Y2. Nah, pada kasus ini kan contohnya seperti ini. Jawaban ini. Kita tidak bisa menunjukkan apakah dugaan itu benar atau tidak. Tidak bisa kalau kita tidak menggunakan alat analisis atau toolnya. Nah, untuk mencoba ke alat analisis ini, kita harus shift as ini ya. Kita shift as ini menjadi alatnya atau istilahnya kita save as dalam bentuk yang namanya CSV ya. Dia tidak bisa masuk ke Excel, ini tidak bisa masuk ke aplikasi PLS kalau tidak di CSV-kan. Berarti ini kita save as ya, kita kasih nama baru digital marketing gitu aja ya. Digital marketing. Digital marketing. Nah, ini CSV ya. Kita pilih yang di sini ada pilihannya CSV, delimited. Ya, ini berarti bisa. Oke, setelah ini menjadi CSV, delimited, kita masuk ke dalam software. Ini softwarenya PLS. Oke. Jadi kalau kalian sudah install, berarti programnya seperti ini. Kita lihat. Oke. Nah, kita start di sini. Kalau tadi berhasil untuk apa? Berhasil untuk menginstal PLS ini. Oke. Kemudian kita open, gitu ya, kita open, kita kasih nama file ini digital marketing gitu ya. Oke, kita ambil source, data source-nya yang kita tadi sudah CSV-kan, ya kita ambil. Tadi di D, Pak Yitno mencoba untuk ngasih di D dengan judul ini. Berarti kalau tadi sudah di CSV, dia akan nampak gitu ya. Nah, ini berarti kita masukkan. Nah, ini dipilih koma ya. Yang CSV separatornya dipilih koma. Kita masukkan oke. Nah, kalau ini running, artinya data kalian benar, ini bisa running. Bisa nampak seperti ini. Kalau macet, berarti proses CSV-nya salah. Ya, proses mengubah CSV-nya salah. Oke, kita akan menggambar sesuai dengan gambar yang ada di sini. Gambaran ini akan kita masukkan di dalam analisa data. Oke, gambarnya seperti ini ya. Kita pilih ini. Nah, ini nanti ada seperti ini. Kita masukkan angka X1 sampai dengan X1-nya ini sampai dengan X1 sampai dengan X4-nya masuk. Kita tarik saja, kita graf. Nah, ini adalah mewakili pertanyaan yang ini karena ada 4. Ingat ya, kita memiliki 4 indikator variabel namanya ya. 4 pertanyaan ini masuk ke dalam X1. Maka ini ada namanya indikator variabel. Kalau di dalam apa istilahnya, kalau di dalam gambar CSV ini kita gambarkan seperti ini. 4 indikator variabel. Oke. Berarti ini ada 4 indikator variabel X1, X2-nya ada 4 indikator variabel, X3-nya ada 4 indikator variabel, Y1-nya ada 2 indikator variabel, Y2-nya ada 2 indikator variabel. Oke, berarti ini X1-nya kalau dari gambar ini, gambar yang ini ya, gambar kerangka konsep, ini X1 di sini, X2 di sini, X3 di sini, Y di sini, Y2 di sini. Oke, kita gambarkan X2. X2 kita gambar lagi ada di sini. Kita luruskan saja.
kita tarik X2 sama, berarti posisinya ada 4 indikator variabel. Oke. X3 posisi sejajar dengan X2. Oke. Nah, ini supaya nggak merusak pemandangan, kita taruh di belakang, di bawah ya. Jadi ini kita ubah X3-nya, ini kita ubah ordernya, kita ubah ke bawah, bottom, X3 kita masukkan, maka ini adalah ini. Oke. Bagaimana dengan Y? Y tadi posisinya kalau pada gambar ini, posisi Y adalah di atas X3. Maka posisi Y ada di sini. Kita taruh di, ada 2 indikator variabel ya. Y ini kan memiliki 2 indikator. Y1 memiliki 2 indikator variabel. Kita taruh di atasnya, di atas tanda merah ini, kita berarti pindah ininya, ordernya menjadi top. Kita tarik, kita drag dua indikator ini ke atas. Nah, jadi gini. Terus kemudian Y1 sama Y2 kan sejajar ya. Kita taruh di sini Y2-nya. Oke. Mirip-mirip nggak apa-apa ya. Maksudnya nggak sejajar betul karena kita ngedragnya manual. Kita ini harus ditaruh ke sebelah sananya, Y2-nya. Oke. Kita tarik ini ke dalam Y. Oke. Ini kita klik lagi di sini untuk memberikan angka. Ini adalah X1. Enter. Ini adalah X2. Sesuai gambar ya. X2, enter. Ini adalah X3. Enter. Ini adalah Y1. Y1. Ini adalah Y2. Oke. Gambaran di sini, gambaran ini akan kita hubungkan tanda panahnya, oke. Kalau ada tanda panah, kita hubungkan yang ini, tanda panah. Sampai berwarna biru. Nah, berwarna biru. Ini ke sini, berarti ini ke sini. Oke, ini ke sini. Ini yang disebut hipotesis. Berarti kita memiliki 4 hipotesis ya. Kita memiliki 4 hipotesis. Oke. Dari sini, ini sudah bisa dianalisa. Berarti software ini sudah bisa dianalisa. Berarti utamanya dari PLS itu harus ditunjukkan dulu kerangka konseptualnya. Kita kepengen analisanya itu mencari hubungan apa? Apakah mencari hubungan X1 dengan Y2? Atau bisa juga ini X1 dihubungkan Y2 kan bisa. X3 dengan Y2, X2 dengan Y2 kan bisa ya. Jadi semuanya bisa terhubung. Cuma kita kepengen di dalam kerangka konsep yang kita buat itu kita pengen hanya menghitung sampai dengan 4 hipotesis ya. Jadi seperti ini. Oke ya, jadi gambaran ini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah X3, ini adalah Y2, ini adalah ini Y1, ini Y2. Oke. Ada yang tahu X1 memiliki berapa indikator variabel? Berapa indikator variabel X1? 4. 4 citra. Oke. Kemudian X2 punya berapa indikator variabel? 4. 4 juga. Y2 berapa indikator variabel? 2. 2. Oke ya. Oke. Berarti 2. indikator variabel ini diwakili oleh pertanyaan ini ya. Jadi artinya ini kan diambil dari sini ya. Ini. Artinya ini apa? Bahwa untuk menghitung nilai Y1 itu diwakili oleh 2 pertanyaan. Untuk menghitung X1 itu diwakili oleh 4 pertanyaan. Untuk menghitung X2 diwakili oleh 2 pertanyaan. Untuk menghitung X3 itu diwakili oleh 4 pertanyaan. Apakah ada Pak? Yo, macam-macam, terserah kita membuat angketnya. Apakah boleh Pak X3 itu diwakili oleh 2 pertanyaan? Ya boleh. Terserah kita membuat angket. Berarti artinya yang paling dominan adalah ini. Makanya ini menjadi sumber data primer. Karena angket ini akan menjadi barometer. Kira-kira orang bisa nggak menjawab pertanyaan ini jika dikasih angket itu. Ini kan sama dengan pertanyaan, kamu mahasiswa di Buana ya? Seneng nggak sih menjadi mahasiswa di Buana? Nah, kayak gitu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi ini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita analisa saja. Ini sudah bisa terhubung ya. Berarti kita ke PLS, oke. Kemudian kita calculate, kita kalkulasi model. Kalau ini running, makin akan keluar angka-angka. Nah, ini sudah running ya. Ini sudah running. Berarti kontribusi ini adalah kalau dulu kita melihat di SPSS ya, nilai R ya. Kalau minggu kemarin kita nilai R. R berapa? R 0,91 R 0,914. Berarti ada pengaruh
91,4%. Kita coba lihat ini ya, kita coba lihat hasil ini ya. Kita kalau dibesarkan mana ya? Nah, ini ya, lihat kalau kontribusi ini. Berarti nilai ini kan X1, X2, X1.1, X1.2, X1.3, X1.4. Artinya pertanyaan yang paling tinggi itu adalah pertanyaan ketiga pada X1 itu memiliki kontribusi 91,4%. Artinya apa? Rata-rata orang menjawab pada X1.3 itu tinggi. Kita coba ya, kita cek apakah orang yang menjawab X1.3 itu tinggi. X1.3. Lihat pertanyaan ini. Nah, ternyata dia jawabannya banyak 5 ya. Berarti kontribusi X1.3 pada pertanyaan X1 dibandingkan dengan yang X1.2 itu paling tinggi sendiri gitu ya. Paling dominan sendiri ya, paling dominan. Artinya di sini yang paling tinggi itu pada X1.3. Yang tidak terkontribusi dengan baik adalah X1.1. Kita coba X1.1. Orang sedikit menyepelekan ya, jawabannya apa? Wis acuh tak acuh netral, 4 netral, bayangkan angka 3-nya lebih banyak. Netral. Artinya kontribusi pertanyaan ini terhadap jawaban X1 sedikit sekali dibandingkan dengan pertanyaan ketiga. Seperti itu. Oke, bagaimana dengan kondisi X2.1 yang paling tinggi pada X2.3? Bagaimana dengan X3.3 kontribusinya paling tinggi pada X3.1? Bagaimana kontribusi pertanyaan Y1 itu paling tinggi pada Y1.2? Oke, ya. Bagaimana kontribusi pertanyaan Y2 ke Y2? Itu yang paling tinggi adalah pertanyaan kedua pada Y2. Nilainya 94,0. Itu kontribusi. Apakah ada yang lebih tinggi, Pak? Ya, bisa jadi. Karena kan angket disebarkan ke orang, ya kita kan tidak memaksa orang untuk bisa menjawab. Kalau ada pertanyaan, kamu bagaimana sih adik Buana? Itu kalau pertanyaannya saya sebarkan ke kalian semua, kan jawabannya macam-macam. Ada yang bagus, ada yang biasa saja sih Pak, saya menilainya netral, pokoknya aku masuk kuliah Pak. Kan nggak begitu, namanya angket ya, namanya angket. Kita tidak bisa memaksa orang untuk ya ini artinya jawaban orang kita distribusikan untuk kita lihat apakah kira-kira ada kontribusi nilai enggak kayak begitu. Oke, ini kita simpan dulu, jadi kita ekspor ya dalam bentuk gambar, nanti akan kita ini namanya kalkulasi ya, calculate, mengkalkulasikan. Saya save dulu, nanti kita gambarnya harus dimasukkan PNG. Oh, sorry. Saya salah naruh, saya ulang lagi, saya ekspor di sini di D biar ngumpul ya. Sini, kita save di sini. Oke, berhasil kita copy. Nah, untuk melihat hipotesis yang sini, kita kan memiliki pertanyaan ya. Apakah masing-masing ada pengaruh? Nah, ini apakah ada pengaruh dengan catatan jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka ada pengaruh. Oke, kita lihat uji T. Jadi uji T-nya itu, nah ini berarti ini ada yang namanya T tabel ya. Jika nilai T hitung di sana nanti lebih tinggi dari T tabel, maka sebenarnya maka hipotesis itu diterima. Kita tadi 34 pertanyaan dikurangi dengan catatan 34 N-K berarti 34 responden dikurangi variabel bebasnya ada 3, X1, X2, X3, berarti 34 dikurangi 3, 31. Kita lihat baris ke-31. Baris 31 kan mendekati baris 30 saja ya, dianggap baris ke-30. Itu pada kesalahan 0,1% atau 0,05 juga boleh. Mungkin ini 1,697 ya. 1,697 ini salah, jadi 1,697 oke. 697 oke, ini berarti
ditulis juga 1,697. Ini juga begitu. Patokannya berarti tidak boleh lebih kecil dari 697 karena kita menyebar angket ke 30 ke 34 orang atau 30 ya rentangnya pada baris ke 30. Berarti hasil hitungnya itu tidak boleh lebih kecil dari 1,697. Oke, untuk menguji hipotesisnya kita harus melakukan analisa yang ini. Ya, kalau tadi mengkalkulasi kontribusi masing-masing pertanyaan, kita akan mencari nilai sumber ininya. Berapa sih keterpengaruhannya? Maka PLS lagi kita pilih yang bootstrapping ya. Di sini PLS file PLS dibuka dan kemudian bootstrapping. Kita taruh di D karena kita ngumpulkan di sini, kita save. Oke, kalau ini sukses. Nah, ini berarti sukses. Nah, cara membacanya tidak bisa di sini, kita harus menggunakan oke, ini berarti sukses. Kita ekspor gambar ini. Kita tulis bootstrapping. Oke ya. Kita save dulu gambar ini. Berarti kan memang harus menampilkan banyak gambar. Nah, untuk mengecek ini kita harus lihat tadi kita nyimpan di mana. Kita tadi nyimpan di D ya. Kita simpan di D filenya, kita lihat. Nah, ada di sini. Ada di kita lihatnya di sini. Ini file yang hasil. Jadi ini filenya, ini tadi gambarnya, kalkulasi pertama, lihat kontribusi, ini bootstrappingnya, ini nanti kita melihat UJT-nya. Kita buka dengan menggunakan memang harus terconnected dengan internet ya. Kita lihatnya di Google Chrome. Kita mencari yang ada tulisannya T. Nah, ini yang namanya T statistik ya. Kita copy ini berarti hasil T statistiknya itu ini. Pada result for inner bobot bobot bagian innernya gitu ya. Jadi hasil luaran bobotnya seperti ini. Ini T-nya ya. Kita dengan catatan apa tadi? T-nya harus lebih tinggi daripada 1,697. Kita paste di sini ya. Oke, berarti seperti ini ya. 1,697. Oke, ini kita copy, kita kepingin nanti hipotesis 2, 3, 4 adalah jawaban kalian. Dan hasil jawaban itu harus diinput di dalam absensi ya. Jadi saya hanya menguji satu saja hipotesis, kemudian kalian harus meneruskan. Oke, contoh pengujian hipotesis pertama ya. Adakah pengaruh fitur gambar terhadap perilaku konsumen pengguna Yellow Page? Alternatif pengujiannya adalah ini. Copy. Kita copy aja ya. Jadi ya. Kita copy. Klik. Ini kriteria pengujian. Berarti kamu nanti ngopi ini juga kriteria pengujian. Ya. Oke. Berdasarkan gambar di atas, berdasarkan tabel apa ini namanya inner weights ya, tabel inner weights, nilai T statistik ya, T statistik pada X1 sebesar berapa nilainya? Sebesar berapa? 5, X1 berarti ini salah, sorry. Ini tadi berarti gagal memberikan, sebentar. Saya salah memberikan ini ya. Kayaknya saya gagal memberikan ini apa? Sorry. Memberikan nama ini. Ini saya gagal ini. Saya klik lagi. Kok bisa di editing ya?
sorry ya, ini saya ulang ya, biar bagus. Tadi gagal memberikan ini sudah nggak bisa di bootstrapping lagi. Nah, ini saya salah ini. Saya salah memberikan ini belum tak kasih nilai. Saya hapus semua. Nah, ini saya tadi gagal memberikan ini ya. Sudah nggak bisa. Terus saya bikin baru lagi ya. Oke, saya coba baru lagi, saya ulang ya. Karena tadi gagal memberikan digital 2. Oke, saya ulang. Pak Yito tadi gagal memberikan ini apa? Open. Tahapannya sama ya. Kita pilih koma. Oke. Kalau berhasil berarti ini. Salah memberikan x-nya dulu ya. Oke, saya ulang biar kalian lebih paham. Oke, saya taruh. Saya masukkan kayak tadi, oke. Terus kemudian di gambar ini juga. Oke, saya taruh. Saya ulang lagi. Oke, ini berarti sejajar di sini. Saya taruh untuk bottom. Berarti ini saya taruh di bottom. X3-nya. Oke, ini berarti sejajar di sini ya. Untuk Y-nya saya rubah lagi, ini top di atas. Nanti saya tunjukkan kesalahannya tadi, bukan salah ya, nggak keluar, angkanya sudah benar, tapi identitasnya yang salah. Ini saya taruh sini, ini tadi saya bawa ke right, oke, X2-nya. Nah, Pak Yitno tadi salah memberikan ini, X1 gitu ya, X1, enter, X2, enter, X3, enter, sorry, ini Y2, sorry. Y1, enter, sorry, Y1, ini X3, enter, Y2, enter. Jadi Pak Yitno salah memberikan ini, tidak berhasil menamai ini ya, X ini. Kita hubungkan sampai kuning ketemu kuning, oke, begini. Oke, tadi calculate ya, kita mengkalkulasi, oke, berhasil. Kita ekspor gambarnya, calculate 2, kita ini aja deh, kita save, yes, berarti kita berhasil. Kemudian kita bootstrapping di sini ya, digital marketing, hasil analisa kita aja ya. Oke, kita save di sini. Oke, berhasil. Oke, kalau begitu kita ekspor lagi. Oke, namanya bootstrapping, ini kita, yes. Oke, berhasil ya. Nah, kita cek di sini hasilnya. Kita tadi hasil analisa bootstrap, hasil analisa ini ya. Kita open menggunakan Chrome. Nah, maksud saya tadi salah menghubungkan ini. Ini tidak keluar X1 atau Y. Ya, coba ini saya copy. Nah, ini kita paste. Nah, sekarang terlihat kan bagaimana X1.1. Ya. Bagaimana X1 dengan Y1. Oke.
Berarti hasil pengujiannya itu ini. T-nya, T statistik. Berdasarkan tabel inner weight, nilai T statistik pada X1 sebesar berapa? 4,186. 4,186. Oke. Sehingga berdasarkan kriteria pengujian, berarti T atau T tabel, mohon maaf, T statistik ya, lebih besar daripada T tabel. Oke, di T tabel atau 4,186 lebih besar daripada T tabelnya berapa? Ini adalah T tabel. Ini kita tulis T tabel ya. T tabel. T tabelnya adalah 1,697. Sehingga hipotesis diterima. Yang artinya ada pengaruh. Ini judulnya ya. Berarti ada pengaruh. Ini ada pengaruh. Ada pengaruh. Fitur gambar. Ya, ada pengaruh. Nah, sebenarnya cara membacanya begini ya. Oke, ini hipotesis pertama. Hipotesis kedua, silahkan kalian nanti membuat seperti ini. Ya. Membuat kata-katanya kayak yang dibuat oleh Pak Yitno. Berdasarkan apa? Contoh seperti ini, kalian lihat berapa nilai X2 terhadap Y1. Berapa nilai X3 terhadap Y1. Berarti kalau lebih kecil berarti tidak diterima. Seperti itu ya. Nanti tugas ini saya kirim gambar ini, tugas ini nanti saya kirim ke grup. Kemudian hasil jawabannya kalian harus apa istilahnya? Sorry. Jadi kalau di PLS itu gambarnya harus masuk semua. Gambar yang ini harus masuk, kalkulatnya harus dimasukkan sebagai bukti bahwa hasil analisanya benar. Ini harus masuk, terus bootstrappingnya juga harus masuk. Jadi kalau nanti kalian riset, ya mungkin nanti di semester mendekati mau sudah proposal, mendekati tugas akhir, ini sudah bisa dipakai. Artinya kalian sudah punya bekal analisa data. Karena ini kalau kursus di luar, untuk saya membuka kursus ini, saya membuka kursus di luar PLS, SPSS, PLS, dan Structural Equation Model, itu untuk tiga ini sekitar 5 kali pertemuan dengan harga 1 juta ya. Jadi untuk kursus di luar itu sudah paling murah ya. Bisa jadi mereka per analisa begini 1 jutaan ketemunya ya. Jadi ini ada pengaruh konten kreator, apakah ada pengaruh? Ya nanti kamu uji berdasarkan hasil ini gitu ya. Kamu harus mengartikan kayak begini. Apakah ada pengaruh atau tidak? Silakan. Artinya kalau berarti kalau kriteria pengujiannya kan seperti ini ya, jadi hipotesisnya. Berarti kalau ini itu kan artinya H0, ini berarti tidak ada pengaruh. Kalau H0-nya yang diterima, berarti tidak ada pengaruh. H0 diterima itu apa? Nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel. T hitung T statistik itu ya. Kalau ini berarti ada pengaruh. Kalau tidak ada pengaruh, berarti nilai T hitungnya lebih kecil daripada T tabelnya. Ya, jadi batasan T tabelnya tadi berapa? Dilihat dari dari sini ya. Kita menggunakan responden berapa? Kita menggunakan responden sekitar 34. Nah, nanti kita ujiannya seperti ini. Saya akan mengubah data seperti ini. Kita acak, kalian melakukan input, terus kemudian melakukan bootstrapping seperti ini. Selanjutnya ya menghitung, terus kemudian selanjutnya mempresentasikan kayak begini.
berapa hipotesis. Mungkin bisa jadi saya nanti akan gambarannya seperti ini, gambaran. Karena ini masih ada kemungkinan hipotesisnya bisa saya kembangkan. Ini dengan ini belum saya hubungkan ya. Jadi bisa jadi nanti Pak Yitno juga akan seperti ini. Berarti sekitar butuh berapa? Sekitar 5. Nah, bisa jadi seperti ini. Karena ini masih memungkinkan gitu ya, masih memungkinkan bahwa X2 itu juga mempengaruhi ini. Gitu ya. X3 juga bisa mempengaruhi ini. Bisa jadi seperti ini. Ya terserah nanti ujiannya soalnya seperti apa. Bisa jadi seperti ini. Bisa juga X3 itu juga memiliki pengaruh terhadap Y2. Ya, memiliki pengaruh. Tapi sementara saya memberikan latihan ke kalian hanya 4 hipotesis. Ya, oke. Seperti itu untuk trial hari ini. Kalian harus berhasil menginstal dan tugas yang ini harus dikumpulkan untuk menjawab yang ini. Sebagai absensi kalian ya, menjawab ini. Apakah X2 terhadap Y1 ada pengaruh? Apakah X3 terhadap Y1 ada pengaruh? Apakah Y1 terhadap Y2 ada pengaruh? Kriteria pengujiannya adalah ini. Ya. Kriteria pengujian adalah dikatakan ada pengaruh jika T hitung. Ini sebenarnya lebih baik saya T statistik ya. Saya ubah biar nanti kalian tidak bingung. Karena bunyinya di sana T statistik. T statistik. T statistik. PLS menyebutnya T statistik. 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 Ini kalau bisa dikasih. Kecilkan ini T tabel ya. Nah, kayak gini ya. Berarti kalau T statistiknya lebih besar daripada T tabel, maka ada pengaruh. Nah, keterangannya ini. Berarti pada hipotesis pertama HA1 ada pengaruh karena apa? Nilai T hitungnya berapa? T statistiknya bernilai 4,186. Bernilai 4,186 itu lebih besar dari 1,697 sehingga hipotesis diterima yang artinya ada pengaruh fitur gambar terhadap perilaku konsumen. Nanti kalian yang melanjutkan jawaban ini diupload ke dalam, masih ada pengujian lagi berdasarkan atas hasil analisa di atas. Ini yang jawablah seperti pada HA1. Saya akan melihat kalau di Firlenda itu kan mengklaster atau mengkelompokkan kalian itu dikelompokkan itu atas dasar kecepatan. Ya siapa yang duluan menjawab ya berarti dia yang paham ya. Seperti itu. Firlenda itu begitu. Jadi kayak begini. Saya kasih contoh ya, kasih contoh. Maaf. Saya balik ke Firlenda gitu ya. Anggap saja seperti pengiriman tugas gitu ya. Pengiriman tugas ini kemarin temanmu yang cepat ya, yang sudah selesai ya, dia mengirimkan pasti dia di urutan pertama. Contoh yang dilakukan tugas kalian yang ini. Nah, nanti hasil jawabannya kalian upload di sini ya. Saya coba edit lagi. Oke, saya kasih kotak waktu
sampai besok jamnya saya naikkan jam 18. Ininya saya buat tinggi 25 MHz karena ada gambarnya. Saya simpan. Berarti nanti kalian upload di sini di daftar hadir jawaban kalian. Terus contoh ya, saya ambil contoh file tugas. Siapa yang duluan pasti ada pada siapa yang duluan menyelesaikan itu pasti ada. Nah, contoh seperti ini berarti Asia dan Titania sudah duluan mengumpulkan tugas. Berarti artinya dia sudah menyelesaikan. Contoh juga beberapa tugas yang apa ya istilahnya tugas-tugas kalian di mana ya sebentar. Mungkin saya pernah memberikan tugas mungkin di tugas harian multimedia gini ya. Nah, ini teman kalian yang menyelesaikan pertama pasti akan pada urutan Yeni. Ini dia akan memposisikan diri pada urutan pertama. Ya, nanti siapa yang menyelesaikan pada urutan pertama secara otomatis dia paham duluan. Ya. Kayak begitu sih aturannya. Mungkin itu yang disampaikan Pak Yitno. Ada pertanyaan? Biar saya bisa segera mengirim tugas ini ke kalian. Minggu depan saya akan akan memberikan contoh ini dan kemudian memberikan kerangka konsep ya. Masing-masing orang berdasarkan berarti ada saya memberikan sekitar paling tinggi NIM-nya di sini berapa paling besar. Terakhir NIM 2 angka terakhir paling besar berapa di sini? Ada 99? Siapa yang NIM terakhir 99? Ada enggak? Atau 80? Saya nanti akan membuat. Berapa Revina? 84. 84 ya. Kamu terakhir itu ya. 84 kamu ya? Iya kan 2180084. Dua angka belakang ya. Saya nanti akan yang angkanya 0,1, 0,2 saya minta menjadi 11, 12 gitu ya. Sama dengan 11, 12. Berarti sing 0,1, 0,2 itu nanti soalnya akan sama dengan yang angka NIM 12, 13. Kalau 22 sudah beda lagi. Jadi artinya saya nanti akan membuat ini sesuai dengan 89 kolom. Kalian itu memotong ya. Berarti yang terpakai sampai titik keberapa. Ini kan ini terhitung satu. Ini satunya ikut angka ini. Berarti totalnya kalau ini 84 berarti ada sekitar 85 soal. Ya, di sini. Nanti satu kelas akan berbeda-beda case-nya karena narasumbernya berbeda-beda. Ini nanti akan saya copy, terus kemudian kalian menginput seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Sementara rekamannya saya biar nggak panjang-panjang ini nanti saya kirim ke kalian untuk membaca, biar tutorialnya nggak panjang-panjang.